Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejadian kecil nih. Suku Ghatafan lagi di atas gunung, mereka mantau muslimin dari jauh. Umat Islam gak nyerang sampai ke atas, dibiarin dikepung aja sekitar gunungnya itu, gitu kan? Nah, ada kejadian kecil sih, tidak jadi peperangan. Waktu Nabi SAW sedang sendiri di kemahnya, ya lagi berbaring, dan Nabi biasa lebih senang begitu. Ya, beliau ingin lebih ada waktu beribadah. Saat Nabi SAW sedang sendiri di kemah, suku Ghatafan yang sedang bertahan, ya, di atas gunung memperhatikan Nabi SAW dan mereka mengenalnya. Maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh kalian tidak akan mendapatkan kesempatan emas sebagaimana keadaan Muhammad saat ini. Siapa yang siap membunuhnya? Jadi waktu itu Nabi SAW lagi berbaring, gitu kan, pintu tutup kemahnya terbuka, dan itu kelihatan oleh suku Ghatafan dari atas gunung. Nah, ini kata sebagian ahli sejarah, gunung yang disembunyikan katanya bukan gunung yang besar, bukan gunung yang tinggi, gitu kan, tapi mereka dari atas. Maka mereka bisa memantau Nabi SAW. Maka mereka bilang salah satu, ini tidak ada yang kesempatan emas nih, karena mereka sepakat kalau pimpinan satu pasukan terbunuh, semua pasukannya bisa kalah, gitu kan. Maka mereka berusaha membunuh Nabi SAW. Lalu mereka sepakat, mereka saling bicara, siapa yang berani bunuh Muhammad nih, kesempatan emas, dia lagi tidur. Turunlah seseorang yang bernama Dathur ibn Harith. Dathur ibn Harith. Orang ini berkata, aku akan membunuhnya. Setelah menunggu cukup lama sampai Nabi SAW tertidur, tiba-tiba Dathur ibn Harith tanpa ada yang mengetahui dari kaum muslimin, juga termasuk Nabi SAW sendiri, ia sudah berada di atas kepala Nabi SAW dengan pedang yang terhenus, dan ia berkata, jadi sudah tiba-tiba di atas kepala Nabi, sudah di dalam kemah, kemudian sudah anusin pedangnya, gitu kan. Lalu dia berkata, siapa yang bisa menyelamatkanmu wahai Muhammad dariku? Jadi pedang sudah di leher Nabi SAW, tinggal diiris bisa mati Nabi SAW, gitu kan. Nabi SAW sangat tenang, dan ini sebuah pelajaran besar nih. Seorang mukmin harus tahu asas agama kita, Bapak Ibu sekalian, satu kalimat. Siapa yang tahu nih? Apa asas agama kita? Asas, pondasinya. Kalau ini benar pondasinya, saya jamin Bapak Ibu sekalian, agama yang Anda anut sekarang ini Anda akan pertahankan sampai mati. Kemudian semua perintah Anda akan mudah kerjakan, semua larangan Anda akan tinggalkan. Satu kalimat, asasnya, pondasinya, keyakinan. Itu pondasinya. Tidak boleh seorang muslim ragu, oh agama lain bisa masuk surga juga ya. Inna dina indallahil Islam. Pegang itu. Agama diterima sisi Allah hanya Islam. Nasrani, Yahudi, Majusi, orang musyrik, Hindu, Buddha masuk neraka. Selesai. Itu harus diyakinin. Kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, dan tidak boleh ragu agama kita yang benar, agama mereka salah. Harus yakin. Semua orang yang beriman dan beramal soleh akan dapat pahala masuk surga kalau meninggal. Benar. Bapak Ibu sekalian, saya berani sumpah demi Allah, ya, di atas tempat saya ngajar Bapak Ibu sekalian ini, kalau Anda pertahankan nih, tetap dalam Islam, kemudian mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, sampai tunggu malaikat maut, hitungan detik cabut ruh Anda pasti insya Allah masuk ke surga. Tinggal nunggu itu saja, nggak ada masalah. Pertahankan sekarang sampai mati, kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kalian mati, selesai. Dan dikatakan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu kata kunci kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sudah pasti selamat tuh. Jadi kan, sudah dipastikan. Jadi tidak boleh ragu. Dan kita harus yakin semua orang yang bermaksiat juga pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dengan itu, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Dan harus yakin kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sakit, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, ya, yang ciptakan kesembuhannya dan siapin juga. Selesai. Itu keyakinan dasar seorang muslim, itu pondasinya. Harus yakin dengan semua apa yang Allah SWT janjikan, tidak boleh ragu sama sekali, tidak boleh ragu sama sekali. Waktu Nabi SAW, bayangkan kalau kita di posisi beliau nih, lagi baring, tiba-tiba musuh sudah di atas kepalanya, ya, dan siap menebas leher Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa selamatkan kamu dari saya? Dengan sangat tenang, kata Nabi SAW dengan kalimat yang jelas dan tegas, tidak bergerak Nabi mengatakan Allah.
satu kalimat, Allah. Yang terjadi, subhanallah, tiba-tiba Dathur bin Harith terdorong ke belakang dan jatuh karena dengar kalimat itu. Begitu pula pedang yang ia pegang tiba-tiba terlepas dari tangannya. Lalu Nabi SAW dengan gerakan yang cepat berdiri, mengambil pedang tersebut, kemudian tiba-tiba berada di atas kepalanya Dathur tadi, dan meletakkan pedang di lehernya sambil berkata, wahai Dathur, siapa yang bisa menolongmu dari saya sekarang? Kalau tadi saya Allah, kamu siapa? Gitu kan? Maka Dathur berkata, tidak ada. Dia nggak ada Tuhannya, orang musyrik, nggak ada. Maka ya, Nabi SAW pun mengatakan, kamu bebas, pergi aja, saya tidak akan membunuh kamu. Ini juga pelajaran yang luar biasa dari akhlak Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangun agama Anda ini, ya, semua perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan di satu kalimat, keyakinan.